Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait penelitian tindakan kelas, khususnya untuk cara membuat instrumen penelitian tindakan kelas. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu penelitian tindakan kelas. Jadi PTK merupakan salah satu jenis metodologi yang ada pada pendekatan mixed method atau metode pendekatan campuran. Jadi PTK merupakan salah satu metodologi penelitian yang tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dengan cara memberikan treatment atau perlakuan atau tindakan oleh guru pada kelas tertentu. Jadi menurut ahli, salah satu ahli yaitu Wardani, bahwa PTK merupakan penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri. Refleksi diri itu berarti mengoreksi kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada pembelajaran sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga berdampak meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, pada PTK ini karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, jadi kita harus pahami dulu apa itu indikator dari kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas tahun 2004 halaman 15 ada 7 kriteria indikator kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan dasar mengajar guru, nanti terdiri dari 8 keterampilan mengajar. Ada aktivitas belajar, ada hasil belajar siswa, materi pembelajaran yang berkualitas, media pembelajaran, sistem pembelajaran di sekolah, dan iklim pembelajaran. Namun, untuk pada penelitian tindakan kelas cukup mencakup 3 indikator kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan dasar mengajar guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Jika ketiga indikator ini sudah baik, artinya kualitas belajarnya juga sudah baik. Baik, untuk contoh judul PTK, jadi biasanya judul PTK itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Think Parser dengan media CD pembelajaran pada siswa kelas 3. Jadi judul PTK biasanya ada kata peningkatan kualitas pembelajaran, terus ada jenis tindakan yang diberikan misalnya dengan model pembelajaran yang inovatif, bisa Think Parser, bisa kooperatif lainnya, bisa discovery learning, project based learning atau yang lainnya. Jadi ada tindakan. Boleh juga selain model pembelajaran juga diberikan media pembelajaran yang inovatif. Bisa melalui media pembelajaran CD pembelajaran, bisa video pembelajaran, media quizzes, media pembelajaran digital lainnya boleh. Jadi untuk memperlengkap tindakan yang diberikan guru. Selanjutnya tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi judul itu disesuaikan dengan tindakannya dan juga tujuan yang akan dicapai. Kalau contoh nomor 1 adalah peningkatan prestasi belajar siswa melalui model PBL. Jadi tidak ada medianya, tapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan prestasi belajar matematika. Nah, variabel apa sih yang ada dalam PTK? Karena sesuai tadi indikator kualitas pembelajaran, jadi ada minimal 3 indikator, 3 variabel yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang berkaitan dengan guru, yaitu keterampilan dasar mengajar guru. Jadi nanti ada 8 keterampilan dasar mengajar guru yang harus diperbaiki dalam PTK, mulai dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, bertanya, mengadakan variasi, memberikan penguatan, membimbing diskusi kelompok kecil, mengajar perorangan. Sedangkan untuk aktivitas belajar siswa, jadi aktivitas belajar siswa kalau menurut Didrich ada beberapa aktivitas dari mulai visual activity, listening activity, mental activity, motor activity, drawing activity, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir, tujuan akhir dalam PTK adalah hasil belajar siswa. Jadi
siswa diharapkan melalui PTK nilai hasil belajarnya mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dapat meningkat. Selanjutnya, karena judulnya sudah, lalu rumusan masalah apa sih yang biasanya digunakan dalam PTK? Biasanya kalau contoh judul, peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model TPS dengan media pembelajaran CD pembelajaran pada siswa kelas berapa? Kelas 3, SD mana? Nah, itu harus jelas. Nah, rumusan masalahnya ada rumusan masalah umum dan ada rumusan masalah khusus. Untuk rumusan masalah nomor 1 itu adalah rumusan masalah umum. Jadi bagaimanakah penerapan model TPS dengan media CD pembelajaran? Jadi bagaimanakah penerapannya itu secara umum. Lalu ada rumusan masalah khusus itu nomor 2, 3, 4. Yang pertama rumusan masalah khususnya terkait keterampilan dasar mengajar guru. Jadi apakah model TPS dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru? Nah, itu rumusan masalah yang pertama khusus. Yang kedua, apakah model TPS dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? Terus yang ketiga adalah apakah model TPS dengan media dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Jadi rumusan masalah umumnya 1 dan yang 2, 3, 4 adalah rumusan masalah khusus. Untuk hipotesis tindakan, jadi berdasarkan judul dan rumusan masalah umum, jadi hipotesisnya adalah penerapan model TPS dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas 3 SDN Kalimantan Kidul 02. Lalu berdasarkan tadi ada variabelnya sudah, rumusan masalahnya sudah. Teknik pengumpulan datanya apa dalam PTK? Ada 2 teknik. Yang pertama teknik tes. Teknik tes itu digunakan untuk mengukur hasil belajar. Sedangkan teknik yang kedua adalah teknik non-tes untuk mengukur keterampilan dasar mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. Jadi teknik non-tes itu contohnya melalui teknik observasi, catatan lapangan, dan juga wawancara. Tetapi biasanya yang paling inti adalah teknik observasi. Nah, contoh instrumen pengumpul data pada PTK, tadi sesuai judul yang pertama. Jadi ada 3 jenis data yang akan diobservasi atau dikumpulkan datanya. Yang pertama adalah keterampilan dasar mengajar guru. Teknik mengumpul datanya melalui observasi, berarti instrumen pengumpul datanya melalui lembar observasi keterampilan mengajar guru. Untuk teknik catatan lapangan hanya sebagai pendamping saja. Terus aktivitas belajar siswa itu dikumpulkan melalui teknik observasi, sedangkan instrumennya lembar observasi aktivitas siswa. Dan yang ketiga, jenis data hasil belajar siswa, teknik mengumpulkan datanya melalui teknik tes, instrumennya jelas menggunakan soal tes sesuai dengan materi yang diajarkan pada siklus 1, 2, 3. Baik, sekarang Ibu akan berikan contoh dari instrumen mengumpul data. Oke, baik. Ini adalah instrumennya. Nah, dalam membuat instrumen, ada kisi-kisinya terlebih dahulu. Jadi misalnya ini judulnya peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe NHT berbantu media audiovisual. Jadi ada variabel yang pertama terkait keterampilan guru. Nah, indikatornya apa kalau keterampilan guru? Seperti yang Ibu jelaskan tadi ada 8 indikator keterampilan dasar mengajar guru, dari mulai membuka, menutup, memberikan variasi, terus keterampilan bertanya, menjelaskan, dan yang lainnya ya. Sumber datanya berarti dari guru, foto boleh sebagai pendamping. Instrumennya lembar observasi keterampilan mengajar guru dan juga catatan lapangan. Yang kedua adalah aktivitas siswa. Aktivitas siswa melalui model NHT berbantu media audiovisual. Jadi aktivitas siswa menurut Didrich itu ada emotional activity, oral activity, visual listening, dan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan tahapan belajar siswanya.
Kalau siswa mengikuti pembelajaran berarti itu emotional activity, begitu ya. Terus jenis datanya dari siswa dan juga foto. Untuk instrumennya adalah lembar pengamatan aktivitas siswa dan juga catatan lapangan. Nah, yang ketiga, jenis data yang ketiga adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model NHT berbantu media audiovisual. Di sini ada beberapa ranah sebenarnya, tetapi yang digunakan cuma ranah kognitif saja. Ini disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam mengajar, ada siklus 1, siklus 2, dan juga siklus 3. Nah, untuk instrumennya adalah lembar penilaian atau lembar tes. Yang pertama adalah contoh dari instrumen pengumpul data keterampilan guru, yaitu lembar pengamatan keterampilan guru. Ini lembar pengamatannya untuk siklus berapa, ada identitasnya, nama sekolah, kelas, guru, hari, tanggal, petunjuknya jangan lupa petunjuknya dengan berikan tanda cek. Nah, ini kriterianya tadi sesuai dengan kisi-kisi, jadi indikator dari keterampilan dasar mengajar guru. Kalau ini keterampilan membuka pelajaran, deskriptornya harus ada apa dari kegiatan ini? Ada 4 deskriptor, misalnya menyiapkan ruangan, menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar, RPP, dan yang lainnya. Kalau ini nampak guru 4-4-nya, ya dicentang 4-4-nya. Skor adalah jumlah dari centangan ini ya, cek ini ada berapa, kalau 4 ya 4, dan yang lainnya. Begitu seterusnya dari membimbing siswa membentuk kelompok, karena ini kan sesuai dengan model NHT tadi ya. Kayak begitu. Seterusnya, terus jumlah skornya berapa, jumlah skor, kategorinya nih. Di sini juga sudah dijelaskan ada kriteria hasil pengamatan keterampilan guru. Kalau totalnya lebih dari 27 sampai 36 berarti dia sangat baik. 18 ini baik, dan kalau yang terakhir adalah 0 sampai 9 adalah kurang. Begitu. Selanjutnya untuk data aktivitas belajar siswa, aktivitas belajar melalui NHT berbantu media audiovisual sesuai dengan kisi-kisi tadi. Dijelaskan identitasnya terlebih dahulu, petunjuknya, baru kriterianya ya. Kriterianya dimulai dari kegiatan awal siswa mengikuti pembelajaran, berarti itu termasuk emotional activity. Siswa tertib dalam membentuk kelompok itu berarti apa, emotional activity, listening activity. Nah, harus dijelaskan lengkap dengan deskriptornya. Deskriptornya itu ada misalnya siswa masuk ruang kelas, duduk dengan tenang. Nanti kalau sudah siswa nampak akan dicek. Dan ini tuh biasanya untuk satu siswa. Jadi kalau siswanya ada 30, berarti lembar observasinya ada 30 lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Jadi begitu seterusnya, disesuaikan dengan jumlah indikatornya ya. Jumlah langkah-langkah yang dikerjakan. Terus ada kriterianya juga. Seperti ini. Terus itu sudah keterampilan dasar mengajar guru, sudah aktivitas belajar, dan juga tambahan selain lembar observasi juga ada namanya lembar catatan lapangan. Nah, catatan lapangan itu untuk mengetahui proses pembelajaran, kejadian-kejadian apa yang terjadi saat proses pembelajaran. Jadi siswanya ada kejadian apa, misalnya ada siswa pingsan atau yang lainnya, bisa gurunya ada kejadian apa, dan proses pembelajaran seperti apa. Nah, itu pendukung dari data keterampilan dasar mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya adalah data hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu menggunakan soal tes. Kalau ini contoh dari soal tes berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini ada soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Begitu. Baik, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Silahkan rekan-rekan membuat instrumen pengumpul data untuk variabel-variabel yang ada dalam PTK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.